Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,68%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,07% dan peningkatan volume sebesar 2,07%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan sebesar 0,71% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 25.836. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan lebih signifikan sebesar 1,38% dan sekarang trading di angka 1.638. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,5% di angka 215,31. Lalu XRP terjadi peningkatan tipis sebesar 0,16% di angka 50 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 1,66% di angka 25 sen. Lalu untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1,95% di angka 0,064. Solana terjadi rally ya, ini bahkan disebutnya bisa masuknya ke pump. Pump sebesar 5,57% dan sekarang trading di angka $20 lebih 22 sen. Tron yang terakhir dia terjadi peningkatan sebesar 0,66% dan sekarang trading di angka 0,077. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 6 September, hari Rabu ya, kita bisa lihat di sini untuk dari US itu akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah S&P Global Services PMI. Untuk ini harapannya adalah kita itu lebih rendah daripada ekspektasi ya, karena a weaker than forecast reading is generally negative or bearish for the USD, dan kita ingin USD melemah ya. Jadi harapan kita di lebih rendah daripada 51. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya ada ISM non-manufacturing. Untuk ini juga sama setahu gue ya. Yes ya, sama, kita pengen di lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 52,5. Dan yang terakhir ini ada ISM non-manufacturing prices ya. Sebelumnya PMI, yang ini prices. Nah untuk yang prices ini harapan kita itu lagi-lagi sama ya, a lower than expected reading. Artinya kita berharap dia lebih rendah daripada, belum keluar yang forecastnya, tapi intinya lebih rendah daripada forecastnya ya. Itu nanti lu mungkin bisa lihat lagi, mungkin keluar akan lebih ke sore ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Ada 3 data penting yang siap-siap bisa menggoncang market. Sementara untuk besok tanggal 7 kita bisa lihat dari US itu akan keluar initial jobless claim, ini penting ya. Lalu juga akan keluar ada crude oil inventories, dan udah ya, berarti ada 2 besok. Jadi hari ini dan besok ada beberapa data penting yang siap bisa mengguncang market. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Untuk news ini datang dari US ya, Coinbase. Di mana Coinbase ini baru saja membuka suatu crypto lending services ya. Dan yang kerennya apa? Ini ditujukan untuk ya large investors, di mana di sini Coinbase sebesar 57 juta US dollars untuk platform mereka di tanggal 1 September, dan juga according to SEC filing juga, intinya tujuannya adalah untuk bisa institutional lending ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya ini mulai kesannya mungkin dengan adanya ETF dan lain-lain. Ini seperti Coinbase salah satunya ya. Dia mulai geser ke institutional investor. Tadinya hanya untuk mungkin lebih fokus ke spot trading, tapi sekarang bisa juga untuk ke lending begitu ya. That's really cool.
Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin apa? Ini ngomongin soal pre-halving correction ya. Nah, kalau kita lihat di 2020 kemarin pre-halving correction-nya lebih ekstrim daripada biasanya ya. Kenapa? Karena kena resesi ya, karena COVID crash waktu itu ya di 2020 Maret di sini nih ya. Nah, sekarang Bitcoin bisa dibilang merasakan apa ya, bisa ya, price action cukup mirip-mirip ya, price action cukup mirip-mirip. Nah, pertanyaannya apakah akan bertahan di atas dari sini atau tidak? Seperti yang kita tahu, September seringkali menjadi bulan yang menyebalkan untuk risk on asset ya. Bukan cuma Bitcoin ya, bukan cuma kripto, tetapi masuk juga ke saham-saham. Makanya banyak yang ini ya, gue baru sadar gitu dari cycle-cycle sebelumnya banyak ngomong atau bahkan tiap tahun gitu ya, wake me up when September ends ya. Gue pikir hanya spesifik untuk Bitcoin, tetapi untuk risk on asset in general ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin sendiri. Kita bisa lihat di sini ya. Kemarin masih berhasil bertahan di atas dari 25.733, which is good ya. Sekarang ya PR-nya masih sama seperti kemarin, yaitu bertahan di atas dari 25.733. Harapannya lebih dari itu bisa rally ke atas dan mulai trading di atas dari 26.000. Karena seperti yang kita tahu 26.000 itu adalah suatu angka psikologis ya. Ya sekarang jadi resisten gitu sayangnya. Tapi kalau kita bisa ini jadi lagi support seperti kemarin berkali-kali menahan harga Bitcoin ya. Jadi ini dia salah satu contoh klasik, tadinya support jebol jadi resisten ya. Nah, selanjutnya untuk di weekly seperti yang kita tahu, bull support band itu semakin mendekat ya. Sekarang itu kondisinya bull support band itu ada di 28.118 sampai 27.352 ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat kemarin di sini, dia ke reject sekali. Apakah akan terjadi retest kedua dan bisa reclaim? We don't know ya. Tapi sayangnya secara statistiknya kalau kita lihat di sini ya, kalau udah ke reject sekali ya, biasanya drop begitu ya. Seperti di sini. Lalu kalau kita ngomongin lagi ke reject di sini ya, dua kali lah di sini ya, 2 kali ke reject drop begitu. Jadi sayangnya secara statistik kalau udah ke reject ini biasanya drop begitu. Jadi harus siap-siap. Kita harus lihat dari secara statistiknya possibility untuk dia membuat lower low dan weekly close di bawah dari 25.400-an cukup besar gitu ya. Tinggal harapan kita adalah dia bisa ketahan oleh 50 atau ketahan oleh 22.000 dan seterusnya gitu ya. Itu untuk Bitcoin kurang lebih ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat menyebalkan, ternyata kemarin dia malah rally lagi ya. Tetapi untungnya apa? Kalau kita lihat di sini Nasdaq, S&P, Dow Jones ya semua drop kemarin karena indeks dolar menguat ya. Tapi untungnya Bitcoin gak terlalu terpengaruh kemarin, dia malah cenderung sideways aja ya. That's good ya. Karena biasanya kalau terjadi rally seperti ini Bitcoin kebanting lagi ya. Semoga-moga nggak telat ya, bukannya telat tapi memang benar-benar Bitcoin bisa menahan ya. Nah, untuk indeks dolar tentunya seperti biasa harapan kita adalah dia membuat lower low. Ini sudah sedikit bikin deg-degan nih karena kemarin sudah tembus dan sudah bisa bilang sudah membuat suatu higher high yang signifikan dari struktur yang terbentuk di Mei di sini. Ya, jadi mulai membuat suatu higher high. Nah, sekarang harapan gua adalah tentunya ini ya ke reject dan lanjut lagi turun menjadikan 104,13 sebagai resisten dan membuat lower low lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Dan free shipping untuk seluruh Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik, bisa klik di link description dan beli di sana ya. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limit pertama masih kembali menahan harga Bitcoin lagi-lagi ya. Di 25.733 itu buy limit pertama. Buy limit kedua di 25.135 dan buy limit ketiga di 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin.
Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya. Masih dengan yang kemarin posisinya ya. Kita sudah punya posisi long yang terbentuk dari retest 1, retest 2 di sini di 25.745. Nah, target TP-nya sesuai dengan pembahasan kemarin, yang lebih konservatif bisa di 27.721, yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 28.157. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.721, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.745. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, dia kembali bertahan di atas dari buy limit ketiga. Jadi untuk sekarang sekali lagi untuk Ethereum masih sama ya, yang tinggal tersisa untuk posisi spotnya adalah di 1623. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, dia masih sama juga seperti kemarin, dia sudah retest 1, retest 2 di 1628. Artinya kita sudah dapat posisi long dari kemarin ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lu bisa pertimbangkan yang agresif tuh di sini di 1981. Tapi jujur kejauhan menurut gua. Jadi lebih realistik kalau kita di sini ya. Di struktur yang terbentuk di tanggal 28 dan 30 Agustus kemarin, tepatnya di 1730 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1730,8 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1628. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP lagi-lagi masih rada galau nih sekarang ya. Dia weeknya juga masih menunjukkan bahwa masih ada buying pressure, tapi secara struktur masih belum berubah ya. Jadi buy limit masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama 45 sen, buy limit kedua 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, lagi-lagi yang masih paling dekat adalah posisi short apabila terjadi di sini ya. Retest 1, retest 2 di 50 sen. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lu boleh pertimbangkan di sini ya, di 47 sen atau di 46 sen. 46 sen sedikit lebih agresif ya. Nah, kalau lu kebuka posisi short di sini, cut loss-nya atau lebih tepatnya SL-nya ya, stop loss-nya bisa pertimbangkan di 57 sen. Untuk posisi long-nya, lu bisa pertimbangkan untuk buka apabila terjadi retest 1, retest 2 antara di 47 sen atau di 46 sen sebagai support ya. Nah, dari situ kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 50 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia kembali masih struggling dengan 216,1 sebagai resisten. Artinya secara posisi spotnya masih sama ya. Buy limit pertama di 205, buy limit kedua di 205 ya, dan buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan, karena buy limit pertamanya di 116,1 ya. Nah, untuk posisi spotnya, setupnya masih sama seperti kemarin, masih cukup jauh dari sini ya. Jadi untuk posisi long sekarang mungkin kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, 2 di 211,9 atau lebih tepatnya gue bulatkan di 112 lah ya. Terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 227,6. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 227,6 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 212. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini belum terjadi movement yang signifikan juga, tapi minimal kemarin nggak ngedoji lah ya. Nah, jadi untuk sekarang dia secara struktur masih sama. Buy limit kedua di 25 sen, buy limit ketiga di 24 sen. Untuk posisi futuresnya, setupnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita itu di 24 sen di bawah sini ya. Itu untuk posisi shortnya ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.